saya kalau pengakuan dosa itu baik di sekolah maupun paroki-paroki menjelang Natal atau Paskah selalu ada. Selalu ada aja ya. Tidak bisa, saya tidak bilang banyak, tapi selalu ada saja yang artinya menyesali dosanya karena seksualitas yang keliru gitu ya. Itu kan ada saja. Iya. Karena yang lainnya nggak ngaku. Itu jelas. Atau mungkin nggak tahu kalau itu dosa. Saya khotbah di misa nih. Bapak Ibu saudara-saudari, saya punya burung. Ketawa semua. Kan benar saya punya burung ya di kandang ya. Iya. Tapi pikiran mereka burung yang lain. Artinya juga ketawa tuh ada. Nungguin ya. Itu kalau huruf vokal kan A, I, U, E, O ya. Betul. Coba satu-satu. Sax, saxophone. Iya, socks, kaos kaki. 6. Apalagi mau? Suk. Udah ya, yo. Yo, biar aman kita nyanyi. Iya, apa ya satu lagi ya? Apa? Nggak tahu, nggak paham. Sok sudah tadi ya? Masih polos kita. Masih polos. Sax, six, Suk, socks. Ya udah. Pas, habis. Surti remaja, anak bapak kades, dan si Tejo jejaka baru aja mudik. Mereka melepas rindu di pematang sawah hingga malam selimuti desa. Jemari Tejo mulai piknik dari wajah sampai lutut Surti. Tanpa sadar sarung mereka pun jadi alas. Mirip demo memasak, Tejo mulai berakting di depan Surti. Pasang alat transmigrasi. Surti mencari. Surti menangis kecewa menutup matanya. Hilang Tejo yang dulu ngampung deki lugu, tapi Surti suka. Berganti Tejo yang gaul, yang funky, yang doyan ngucapin pam 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 cuap, pam pam cuap, pam 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 cuap, pam pam cuap, pam 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 cuap. Geli ya. Kira nyanyinya tuh kayak geli gitu. Kayak terlalu mendalami peran, ya kan? Ini kan lagu Jamrut memang dikenal sebagai musisi yang karya-karyanya itu banyak lirik nyeleneh. Kontroversi juga. Kontroversi tapi realistis. Ada lagi sih satu lagi. Apa tuh? Malam minggu ku jemput, ku bawa kau ke laut. Nah itu. Tenggelam dong. Namanya laut, angin pasti kenceng. Itu lagu apa sih? Rockmu berayu naik turun. Angin. Kurang ajar tuh angin. Ya memang liriknya gitu. Ya emang gitu liriknya. Nah, episode kali ini disclaimer ya, parental guidance. Ini perlu didampingi karena kita ngebahas tentang 6 dan juga kaos kaki, socks. Ayomu. Kaos kakinya bolong, soek. Oke, kita dengan dewasa kita mengatakan hari ini kita ngebahas tentang seksualitas. Nah, tapi kalau kemarin ini sempat kita bahas seksualitas di kalangan umat ya. Kali ini juga pasti ada tentang umatnya. Tapi kita mau menajamkan, mumpung narasumbernya kompeten, ya kita kita mau menajamkan gitu ya, seksualitas di kalangan rohaniawan. Ada Pastor Didi bersama kita hari ini.
Apa kabar Pastor Didi Adam? Baik, puji Tuhan. Ini salah satu temannya tameng. Boyke Adam. Bukan. Salah satu tameng menghadapi tema ini kan pakai bajunya. Oh iya, bajunya putih sekali. Iya, Ini bisa seragam apa sih, pas. Mo? Seragam apa sih? Ini baju biasa, cuma ada Sehari. salib OSC aja. Oh, ini bukan baju. Baju kolar aslinya, cuma nggak pasang kolarnya. Oh, bukan baju dinas tertentu. Oh, bukan. Oh, ke baju Baju biasa, ya. cuman memang ada logo. Ini sengaja OSC-nya. pakai baju ini biar kelihatan pasturnya lah Asik. sedikit. Masa yang diomongin bola melulu. Iya melulu, benar-benar ya. iya. Baru Kalau nggak kalah bola lagi. burung ya kan baru kalah lagi. Versinya. Tapi yang pastinya katanya Pastor Didi baru pulang. Oh, dari mana? Hah? Dari mana? Anda nggak Pulang tahu ya gitu? Nggak tahu. Pastor Didi baru pulang. Dari mana? Pangandaran. Oke. Kok tahu sih? Tahu dong. Iya. Kan saya follow Instagram Iya. Anda. Kalau Ya Pangandaran kan kita bertiga nih. Ada pantai barat, pantai timur. Iya, benar. tuh, Tengah-tengahnya, namanya Sula. tengah-tengahnya Bener, Tanjung. Sula kita nih Pangandaran, timur barat. Iya benar. bener. Ya, ini masih Dipisahkan cagar oleh alam. daratan. Iya. Iya, dan ini Daratan. cagar alam. Ini mangrove. Di belakang ada Yang ini pantai putih ya, Iya, pantai Iya, putih. pasir putih. Ini kita semua betul. gini bentuknya lagi. Iya, betul sama. Genetik. ya Nah, ada udahlah ya. solusinya nih kalau pengen transplantasi. Iya, jangan fokus sama yang herang-herang ya Bapak Ibu Iya. ya, sama yang simmer-simmer Aduh. gitu ya. Kita Oke. mau bahas tentang sesuatu yang agak sensitif dan juga memang Ya. ini mungkin juga sedikit mungkin tabu untuk ditanyakan oleh umat, Betul. terutama Tapi- kepada para imam dan Betul. rohaniawan. Tapi kita harus punya disclaimer dulu nih. Betul. Sekarang yang namanya sex education Hmm. lebih mudah dicari dan ditemukan. Di mana-mana. Banyak sumber, beda sama zaman kita. Sex education dapat dari temen. Itu pun banyak nggak benernya. Dan kita akhirnya find out sendiri gitu Betul. ya. Baik itu dari bentuk cerita, kemudian lelucon. Betul. Nah, sekarang ternyata sex education menurut kita at least, ternyata sepenting itu. Tujuannya adalah supaya tahu, supaya tidak melakukan yang tidak diperbolehkan. Ya. Ya. Gitu. Nah, Mana yang baik, mana yang buruk. Karena sex education itu juga Ya. jelas membuka mata kita. Ada yang baiknya, Ya. ada yang buruknya. Sisi baiknya jelas ada dong ya. Betul, Sisi pasti. buruknya juga memang harus kita ketahui sejak awal. Ya. Bahwa juga di gereja Katolik nih sebenarnya gitu ya. Yang disebut procreation dan Ya. lain sebagainya juga itu juga kan berawal dari sebenarnya ada kaitannya dengan hubungan seks begitu ya. Nah. Berapa kali kita bahas dengan Pastor Postinus ada apa namanya coitus terputus dan tidak dan lain sebagainya. Wah berat kan Waduh. Pastor Postinus kan? serem ya. Nanggung banget ya terputus. Iya. Oke. Oke. Iya. Bahasa anak sekarang. Makanya nggak kentang. boleh karena kentang. Kentang. Kena tanggung. Kena tanggung. Itu istilah slang. Oh, kentang itu kena Iya, tanggung. Kena tanggung. Bisa aja. Aktingnya bagus nih. Karena itu dia. Semakin kita tidak tahu semakin bahaya. Tapi setahu apa kita perlu itu yang kita mau coba obrolin. Mau hari ini kita ngebahas tentang temanya adalah hasrat seksualitas. Wow. Ini makanya kita bilang dari awal kalau bisa didampingi kalau ternyata memang menonton episode ini bersama putra-putri yang usianya usia Nanggung, puber, Iya. usia pubertas, usia yang pengen cari tahu tapi belum tahu. Nah, ini tempat yang paling tepat karena ada pastor yang akan menetralisir materi Betul. sex education-nya. Biar jangan terlalu meluas ya. Ya, oke, Pastor, kita ngebahas dulu tentang seks. Ini kan sebenarnya bahasa Inggris ya. Seks itu kan lebih ke jenis kelamin. Jenis kelamin. Dimana cuma Betul. ada dua. Dua ya. Tegas ini. Dua tegas. Ya mau ya. Pria dan wanita. Pria dan wanita. Pria dan wanita. Gereja Katolik mengatakan demikian, Alkitab juga mengatakan demikian. Nah, tapi kita ngomong tentang hasrat. Seksualitas itu kan ternyata banyak nih, Mo. Kalau kita mau breakdown ya, ada kaitannya dengan hasrat, Betul. kemudian juga seks jenis kelamin, Ya. kemudian perilaku, Iya. luas sekali. Fantasi. Wow, Wow. tabloid anak-anak. Dunia fantasi maksud saya. Pak. Iya. Tempat taman bermain. Iya, enak istana boneka. Iya. Fantasi Premier League gitu. Oh iya. Main betul. juga, Mo. Minta kodenya. Wah, ternyata satu geng, satu frekuensi. Mau kita ngomong tentang hasrat seksual. Ini di lingkungan gereja Katolik masih banyak nggak sih umat yang curhat atau sharing ke Romo tentang seksualitas? Buat mereka masih tabu atau sudah seterbuka itu bicara tentang seksualitas di lingkungan gereja? Rasanya untuk zaman sekarang semakin terbuka ya. Jadi mereka itu dalam arti umat yang bercerita, berkisah tentang Berinisiatif bahkan. berinisiatif maupun juga para frater termasuk rekan imam juga berbicara tentang seksualitasnya lebih terbuka sih. Tidak sungkan dan dulu katanya ketimuran tabu gitu udah
mulai terkikis menurut Romo? Itu ada, tapi pelan-pelan semakin terbuka ya. Mungkin banyak pengaruh. Ceritanya mungkin mulai terbuka, tapi istilahnya itu mau gitu. Masih tetap ada anu mau. Itu Masih sungkan ya Mo ya. Iya. Apa menurut Romo kenapa? Apakah itu memang culture kita sebagai bangsa Timur kah, atau kita belum terbiasa aja, atau gimana sih Mo? Saya kira mungkin awalnya pengaruh culture ya, kultur gitu ya. Kita ke orang tua aja itu kan nggak boleh ngomong gitu, tabu kan. Betul, zaman kita gitu. Itu nggak boleh, pamali gitu ya. Lalu ya itu terbawa terus. Tapi kemudian dunia semakin terbuka, relasi semakin luas, circle semakin banyak. Jadi lalu juga ada ilmu pengetahuan juga berkembang, cross culture gitu ya. Lalu sex education di sekolah-sekolah sudah semakin terbuka. Jadi berbicara tentang itu pun orang sudah tidak sungkan lagi. Masih ada yang sungkan, tapi umumnya biasanya yang curhat ini lebih banyak urusan rumah tangga kah, ataukah urusan pribadi personal kah, Mo, atau gimana Mo, rata-rata? Umumnya rumah tangga ya, relasi suami istri gitu ya. Relasi itu kehangatan bukan hanya melulu seksual, tetapi kehangatan cinta, komunikasi gitu ya. Kemudian keharmonisan rumah tangga. Lalu hubungannya dengan anak-anak, lalu masalah baru sekarang ekonomi gitu ya. Lebih kompleks nih berarti. Lebih kompleks. Tapi kalau yang khusus kita ambil contoh pengakuan dosa, ada yang pernah pengakuan dosa isinya tentang seksualitas nggak Mo? Banyak nggak sih? Saya kalau pengakuan dosa itu baik di sekolah maupun paroki-paroki menjelang Natal atau Paskah selalu ada. Selalu ada aja ya. Tidak bisa. Saya tidak bilang banyak, tapi selalu ada saja yang artinya menyesali dosanya karena seksualitas yang keliru gitu ya. Itu kan ada saja. Karena yang lainnya nggak ngaku. Itu jelas. Atau mungkin nggak tahu kalau itu dosa. Nggak tahu itu dosa, ya betul. Tapi menurut Pastor sendiri, maksudnya sebagai seorang rohaniawan dan seorang pastor gitu ya, melihat seksualitas ini sebenarnya sebagai apa sih menurut pandangan gereja Katolik, atau mungkin juga pendapat pribadinya? Karunia kah? Karunia, atau anugerah, cobaan? Iya itu. Apa nih Mo? Cobaan yang menggoda. Karena balik lagi nih ya, kalau misalnya dulu zaman Adam dan Hawa kan mereka juga nggak tahu bahwa diri mereka telanjang sebenarnya kan katanya. Setelah makan buah itu, buah apa sih? Pir. Mana juga? Kenapa gue ngomong pir ya? Kan bisa aja mengkudu. Bisa mengkudu gitu ya. Ya sukun juga bisa. Pepaya juga bisa. Iya benar. Gimana Mo, pandangan gereja atau pandangan Romo sendiri tentang seksualitas? Tentang seksualitas itu ya seperti kitab Kejadian ya. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan baik adanya gitu ya. Artinya itu juga sebagai sebuah anugerah sekaligus identitas. Identitas itu saya laki-laki dengan karakter, dengan sifat-sifat laki-lakinya, lalu pasangannya Hawa adalah wanita dengan karakter dan sifat-sifat kewanitaannya gitu ya. Dan seksualitas saya kira tidak dianggap yang tabu pada awalnya ya. Kan Adam dan Hawa telanjang sejak awal. Iya, betul. Sejak awal, dan mereka juga mungkin saling ketemu, tidak ngeres juga pikirannya ya. Iya, karena tidak omes gitu ya. Tidak otak mesum gitu ya. Omes. Cuma ya itu istilah slang lagi. Ada slang omes. Artinya sama-sama telanjang gitu ya. Cuma kemudian gara-gara tadi makan buah pir tadi ya. Mengkudu. Mengkudu. Yang bingung kan ternyata duren ya. Iya benar. Ngebelahnya kan susah. Ngebelahnya nggak ada pisau zaman dulu ya kan. Ya benar. Si Orai juga halus ya. Gimana mukanya ya? Ini perempuan udah nurut nih. Mukanya susah. Oke. Jadi mereka sudah belum sadar bahwa mereka itu telanjang. Artinya dari dulu pun kondisi, kalau kita bicara tentang kondisi tubuh yang tidak ditutupi baju, sebenarnya itu telanjang. Kategori seksualitas juga bisa masuk. Mereka telanjang, polos, dan itu kan simbol dari kemurnian juga ya. Kemurnian, bahkan kesucian gitu ya. Hanya ketika mereka memakan buah dari pohon terlarang itu, mereka menjadi tahu akan yang baik dan yang buruk. Jadi omesnya. Baru ngeh ternyata telanjang itu nggak baik. Sebelumnya kan mereka nggak tahu baik dan buruk, semuanya netral, semuanya murni, semuanya suci. Makan buah itu tahu ternyata telanjang itu buruk, dalam arti malu. Juga mungkin membuat terangsang.
Kan Iya. bisa jadi. Mhm. Dari situ mulai muncullah Ah, Gitu hawa ya. nafsu, birahi. birahi Nah, ini, gitu ya. Siga manuknya birahi. Tapi benar, Bapak Mana Ibu, kurang ke birahi tuh dasar bisa. tapi emang benar. Bapak Ibu kita ini juga sebenarnya terjadi di lingkungan teman ya. Not lu kalau ke Owen itu mulai membiasakan bahasa ilmiah nggak? Karena gini, zaman kita mungkin kalau kita bicara tentang alat reproduksi laki-laki Betul. perempuan, kita tuh Pakai kode ya. pakai bahasa diganti. Misalkan Anu. burung, Burung anu untuk laki-laki diidentikan dengan burung. anunya anu. Iya. Gimana? Soalnya kalau Nah, itu menjadi masalah juga bagi saya sebagai pastor. loh, kenapa Mu? Saya khotbah di misa Oke. nih. Bapak Ibu saudara-saudari, saya punya burung. Ketawa semua. Kan bener saya punya burung ya di kandang ya. Iya. Tapi pikiran mereka burung yang lain. Oh, Ini iya. Artinya juga goblok. ketawa tuh ada. Ada. Padahal punya burung ya burung hewan, Iya, binatang. betul. Kenapa kita ketawa? Iya, kalau itu kan bukan burung ya, gajah ya. Enggak. Tergantung Nonton sih. Shinchan. Tergantung sih. Mau disebut ular juga bisa aja. Sanca, Waduh. gitu kan. Nah ini kan penganalogian Betul. berdasarkan bentuk segala macam itu tuh dari zaman kita tuh sudah dilakukan. Iya, Tapi tuh, sekarang bagusan. kabarnya masih lebih terbuka loh. Kayak teman gue juga yang punya anak akhirnya menyampaikan jangan Tutupin. Iya, Sarung. jangan digunakan bahasa pengganti. Hmm. Alat reproduksi pria yang memang adalah penis, Ya. kemudian perempuan vagina itu memang harus disampaikan supaya paham nih karena ada edukasi yang akan disampaikan ya. Ditambah lagi juga dari luar sana juga kan informasinya yang tadi Sony bilang Iya. memang kencang banget. Iya. Jangan sampai nanti kalau gue pribadi ketika someday sudah memang waktunya untuk disampaikan, gue bakal sampaikan dengan teori yang natural gitu, maksudnya yang Iya, memang iya, pada iya. umumnya kayak tadi penis ataupun juga Iya. vagina. Karena kenapa? Takutnya Uh. kok beda dengan yang diajarin papi mami. Nah, itu. Gue percaya Ya. sama yang mana nih gitu. Pastor percaya bahwa salah kaprah dalam pendidik sex education di negara kita lah khususnya ini bisa berpengaruh terhadap penyimpangan tentang hasrat seksual seorang anak atau manusia. Mungkin pertama-tama saya kira kita respect dulu pada culture ya. Oke. Culture yang ada. Karena kan culture itu juga menampilkan kearifan-kearifan yang ada gitu ya. Jadi kenapa alat-alat kelamin itu disamarkan lebih halus Iya. atau disimbolkan kan pasti ada maksudnya. Oke. Nah, konteks sekarang sudah jauh lebih berkembang. Sebagai orang tua pada umumnya atau mereka yang punya mendampingi anak-anak, saya kira juga baik melibatkan psikolog misalnya, orang-orang yang sungguh paham akan perkembangan anak. Jadi pada usia berapa kita mengatakan alat kelamin secara halus atau disamarkan. Iya. Lalu ketika di usia berapa kita bisa mengatakan secara apa adanya, gitu ya. Oke. Itu yang juga perlu diperhatikan, termasuk Iya. juga mungkin kalau anak sudah sekolah, komunikasi dengan pihak guru di sekolah, gitu ya. Ini saya udah boleh nggak sih ngomongin ngajarin anak tentang Istilah-istilah istilah-istilah tadi. alat kelamin tadi gitu ya, atau mungkin tentang persetubuhan gitu ya. Iya. Jadi Pertanyaan paling ya, saya datang dari mana sih, Pak? Bu? Nah, itu paling seperti gampang. itu. Kalau saya sih gampang jawabnya kalau memang ditanyain nanti ya gitu. Datangnya dari mana? Ya kamu kan anugerah dari Tuhan. Diplomatis. Diplomatis. Belum nanya teknis ya? Belum nanya teknis. Tapi kalau misalnya nanya teknis ini juga kan pusing, apalagi anak zaman sekarang semakin masih kecil aja udah pada pinter nanyanya. Karena tadi sumber informasinya banyak Betul. gitu ya. Dan tadi Pak Suridi sempat bilang maksudnya dikomunikasikan dengan gurunya. Iya. Jangan sampai kasus kayak teman gua nih. Apa tuh? Gurunya mungkin belum ngajarin tapi anaknya udah diajarin sama orang tuanya. Wah, Di tempat umum coy. maksudnya di tempat umum? Mama itu emasnya punya itu iya, kan iya. polos anak kecil ya. Cuman maksudnya kan ya benar kata Pak Surdi kayaknya sih harus dikomunikasikan dulu nih Iya. dengan psikolog ataupun juga at least guru deh ya yang memang juga akan saling berkesinambungan akan ngobrolin tentang hal ini ke depannya. Iya. Bahkan di sekolah tadi sudah ada sex education ya Mo ya. betul. Sekarang sekolah-sekolah tuh udah mulai Udah Umum- cuman kelas umumnya berapa Mo? udah. Kelas Kelas berapa sih Mo? Nah, Tahu saya nggak? tidak tahu persis ya, karena saya tidak terlibat di pendidikan atau Sangkain ngajar. Kalau gua dulu zaman Kita tuh SMP not. Angkatan kita itu SMP, biologi iya, mulai SMP, ada iya. bahasan bab alat reproduksi manusia itu tuh SMP. SMP cuman Jadi- juga SMP-nya Oh, iya. bukan SMP awal ya, SMP-nya Iya, agak jadi kelas 3 diasumsikan
kita sudah cukup dewasa menerima informasi ini tuh Kalau- umur-umur SMP Itu sebenarnya. yang ada gambar-gambarnya Iya, gitu. betul. Terus ada gambar. istilah-istilah Latin gitu ya. Betul. Maka seksualitas menjadi tidak menarik waktu itu. Oh iya. Pelajaran kan? Oke. Karena istilahnya ini apa? Susah dihafalin. Ovum, apa? Ovarium, ovarium, bla, bla, gitu bla. ya. Padahal kalau pakai Tidak bahasa menarik. simpel tuh gampang gitu ya, Mo ya. Kadang kan kalau belajarnya melalui bahasa Jav gitu kan lebih menarik. Maaf, Apa gini. itu? Oh, itu. Iya, Coba linknya aja. Aduh, iya. Ini benar. Kalau zaman dulu tuh istilah Latin dan lain-lain tuh ribet Iya, banyak. iya, Jaman iya. kudu ngapalkeun Nemo harus Iya ngapalin. benar. Soalnya keluar di ulangan. keluar di ulangan, Keluar di ulangan. gitu. Betul. Sekarang kebayang ya lagi ulangan keluar gambar gitu kan ya. Iya. Ya elah gitu. Jawabnya pakai bahasa slang. Iya. Tapi kalau Tempel pakai ini. bahasa slang salah loh sama guru. Pasti salah. Zaman dulu salah loh. Nggak gitu. boleh. Nah Makanya ini nggak juga memang banyak kendala gitu. Apalagi kalau sekarang nih Son ya gue lihat juga di beberapa media pernah banyak sekali kasus yang maaf ada tindakan asusila kepada anak-anak di bawah umur Oh, iya. yang memang belum Banyak mengerti sih. apa-apa. Ya. That's why orang-orang tua itu pada membekali anak-anaknya bahwa area sensitif tertentu Iya. tidak boleh dipegang oleh orang lain kecuali orang tua. Even bahkan kalau temen gue kebalikannya, tidak boleh bahkan sama saya, Oh sama orang tuanya. Hmm. Jadi yang disampaikan ke anaknya adalah itu bagian tubuh hanya kamu Kamu yang Kamu boleh. yang pegang. boleh. Orang tua pun kalau mau harus seizin kamu. Nah, persis. Gitu. Ah, Jadi ya. jadi bahkan orang tua pun nggak boleh kecuali seizin kamu dan itu pun kondisi tertentu. Ya. Nah, itu kan berarti sekarang lebih terbuka ya, Mo, ya? Lebih Tapi terbuka. kalau menurut gereja Katolik ini, Mo, sebenarnya manusia itu memandang seksualitas itu diharapkannya gereja itu gereja berharap manusia melihat seksualitas itu seperti apa sih, Mo? Sesuatu yang tetap tabu kah atau boleh diobrolin secara Ya, bebas kah? ya. Ya, seksualitas itu kan dari awal baik adanya dan dipandang sebagai anugerah Allah. Oke. Oke. Sebagai anugerah itu adalah berkat, adalah rahmat, maka baik adanya, maka juga harus dihormati. Hmm. Harus dihormati. Nah Betul, ini kata penghormatan kunci nih ini. kayaknya dihormati. Karena ada beberapa juga yang saking menikmati anugerah Tuhan ini Nah. malah juga Menyalahgunakan. menyalahgunakan. Akhirnya. Biasanya ada kata-kata menghormati. Emang yang menyalahgunakan ini seringkali suka nggak kira-kira sih. Atau konteks menghormati, Mo. Konteks menghormati yang dengan bahasa mudah kita pahami. Menghormati yang seperti apa sih untuk seksual Nah. ini, Mo? Ini anugerah ini kan Allah menciptakan maaf, laki-laki dan perempuan, Mhm. lalu dengan seksualitasnya sebagai anugerah, Tuhan menciptakan itu kan ada tujuannya. Oke. Ya. Tujuannya adalah tentu adalah pada hubungan kesatuan antara suami istri. Oh, bukan perempuan dan laki-laki, suami istri. Suami istri. Daduk, yes. Jadi ini udah ketok Dan palu. bukan hanya laki-laki dan perempuan ya, suami Istri. istri. Ya, suami Gitu ya. dan istri berarti yang mana kalau disebut suami istri sudah sah di hadapan Sudah. Allah. Sen ini pas lagi nonton gini pada gini, Bukan bah kita aman. Dan kalau tujuan perkawinan itu adalah kesatuan tadi tak terceraikan gitu ya. Dan simbol kesatuan dari cinta yang paling nyata kan memang hubungan suami istri. Iya. Persatuan itu Nah. gitu ya. Dan tujuan berikutnya adalah tentu tadi disinggung demi prokreasi. Demi mengarah kepada kelahiran anak gitu ya. Maka anugerah anak dikatakan adalah puncak dari anugerah perkawinan Oke. atau bahkan dari seksualitas. Ah. Oke. Nah, ini berarti konteksnya sudah jelas dulu nih. Kita berangkat pelan-pelan gini supaya kita paham bahwa seksualitas dalam pandangan gereja Katolik adalah hubungan yang sudah kategori suami istri. Betul. Tapi kita tidak bisa menutup mata. Nah, ini seru nih. Kita manusia jatuh ke dalam dosa. Jadi deg-degan gua. Kalau Sani udah ngomong tapi ya. Bahaya Ini tuh ini. mesti kita cermati pertanyaan berikutnya ini. Karena pada kenyataannya kita sebagai manusia tidak pernah luput dari dosa. Betul. Kita jatuh dalam dosa dan penyimpangan ini akhirnya terjadi. Banyak kita temukan, mungkin terjadi pada diri kita, mungkin terjadi pada orang-orang di sekitar kita Ya. gitu. Nah, penyimpangan yang paling umum menurut pandangan gereja yang manusia ini lagi dosa seputar seksualitas mah itu apa sih, Mo? Ya, karena tadi kan seksualitas Kategori. harus dihormati Dihormati. tadi sebagai anugerah. Nah, kalau ada penyimpangan baik yang disengaja dan tidak disengaja, tahu Bisa nggak maupun sengaja ya?
Maksudnya Bisa tidak jadi, tahu. Bisa jadi. Oh, Tidak oke. tahu gitu. Apa Atau sih, yang Mo, kira-kira? tidak disengaja nanti Iya. ada contohnya. Cuman yang ini dulu yang Iya, ditanya Sony dulu Mo. Apa sih mau biasanya? Yang paling dasar itu adalah moral gereja, moral Katolik. Mhm. Yang juga ada di dalam Dekalog sejak awal atau 10 perintah Allah. Oke, yaitu Jangan berzina. Zina. Itu berzina ini yang paling luas nih dasar Mo. itu ya. Menurut saya terlalu luas berzina ini. Apakah harus dengan pasangan Hubungan badan orang lain Atau zina mata kalau katanya Zina. cuman hanya ngelirik kamu berzinah mata. atau zina hati itu Iya. yang memang Tentu pada awalnya zina dalam arti perselingkuhan bisa jadi ya. Oke. Artinya hubungan seksual di luar dengan pasangannya, oke. Oke. dengan suaminya atau dengan istrinya gitu ya. Saya kira itu yang pada mulanya lebih Oke. ditekankan. Itu lebih juga adalah cara hormat pada seksualitas, cara hormat pada perkawinan. Iya. Gitu ya. Tetapi kan kemudian oleh Yesus itu tidak cukup hanya itu saja, tetapi lebih dalam lagi, yaitu juga hatimu, matamu, mulutmu jangan berzina, harus murni. Itu yang lebih ditekankan, diperdalam oleh Yesus. Jadi kita nggak bisa gombalin lagi orang-orang zina Tergantung mulut motivasi. itu. Waduh. Zina mulut. Iya. Kalau dalam rayuan-rayuannya ada unsur seksualitas zina. Tapi kalau masih yang bercanda-bercanda, mudah-mudahan enggak not, masih aman. Mudah-mudahan lagi. Berarti kalau tadi misalkan diri sendiri dengan pikiran segala macam, termasuk aktivitas atau tindakan seksualnya yang paling umum, masturbasi, pornografi itu masuk dong mau berarti. Itu adalah betul, adalah itu adalah Turunannya kan nanti akan turunannya aktivitasnya ya. adalah itu. Iya, betul. Perzinahan, perselingkuhan, masturbasi, kemudian hubungan sejenis, itu kan adalah Ya, ya. hal-hal lainnya gitu ya, dari ya. atau efek lain atau mencakup ke dalam larangan jangan berzinah ini Iya. gitu ya. Cuman pertanyaannya adalah begini, kan ada banyak pembelaan ya Sone. Ya. Contoh gue kan katanya nggak boleh berzina, tapi masa pakai tangan sendiri nggak boleh. Nah. Nah, Atau ada pengkondisian kalau kita ngomongin Gimana berzina pakai tangan gimana? maksudnya seperti hal yang tadi Sony bilang, masturbasi ini juga kan umum, dan orang bilang daripada gue zina sama orang lain. mendingan oke. saya Iya. bermasturbasi Nah. daripada saya berzina. Kenapa berselingkuh. masturbasi dosa? Kenapa Mo? Karena basi. Gini, itu kan nggak dipanasin 2 hari, nggak ditaruh kulkas. Ini ngomongin lodeh. Takutnya kan agak gimana gitu ya Son ya. Iya. Jadi si masturnya udah basi, makanya bener. Mastur ini kan agentur kan, Mas. Pelawak Pak. Beda lagi. Pelawak mastur. Oke. Nah, masturbasi itu juga kan ada kisah biblisnya. Ada di dalam kitab suci. Ada gitu? Ada, tapi istilah yang dipakai adalah onani. Sama, itu sebenarnya kan maknanya Iya. sama. Oke, itu Iya. di mana Mu? Di dalam kitab Kejadian bab Oh ya, oke. 38 lah. Oke. Kitab Kejadian bab 38 ayat 8 atau 9 gitu ya. Kan kisahnya Yusuf yang dibuang ke Mesir itu. Oke. Itu punya saudara namanya Yakub. Mohon maaf kalau salah sebut. Bukan pastor yang baik gitu ya. Yakub itu punya Cek punya lagi. anak, Cek punya lagi anak. itu. Oke, benar. Di sini nggak ada kitab suci ya. Alkitab. Oh Sony punya Alkitab. Sambil cerita Mu, enggak apa-apa, Nah, sambil cerita. punya anak. Ya. Yakub ini punya anak, salah satu anaknya namanya Onan. Onan itu punya kakak. Nah, itu yang saya tidak tahu. Namanya Nani. Nano ini. Onam. Onan. Onan, betul. Onan. Oke. Lalu dia punya kakaknya menikah dengan seorang perempuan namanya Tamar, kakak iparnya. Oke. Lalu kakaknya ini meninggal. Oh, oke. Kakak kandungnya meninggal dari si Onan ini. Lalu karena kakaknya meninggal, dimintalah dia menikahi kakak iparnya. Iya. Naik Naik ranjang. ranjang. Ya. Kayak judul sinetron ya Bun. Kalau hubungan seksual kan harus di atas ranjang, maka naik ranjang. Naik ranjang. Oke. Beda dengan Tejo dan Surti kan. Iya, di pematang Naik sawah. sawah. Becek. Iya. Kan
lumpur sawah, becek. Betul. benar. Itu mah ceprat-ceprot. Belum ada orang-orangan. Iya, itu. Aduh, Gatal-gatal jerami betul. kan. Kita saling menyelamatkan di episode ini ya. Bahu membahu. Tapi jangan juga ngejeblos sendiri dengan sendirinya tuh. Aduh, ada kalanya udah jeblos kita. Nah, Oke, dia naik ranjang. diminta jadi menikahi kakak iparnya Ya. karena kakaknya meninggal. Oke. Tujuannya adalah untuk melanjutkan keturunan. Dan Oke. keturunan yang sebetulnya adalah keturunan atas nama keturunan kakaknya, Ya. gitu kan, anak sulung gitu ya. Anak perjanjian itu kan selalu anak sulung gitu ya. Ya. Sementara ini meninggal dan tidak punya anak, maka dimintalah untuk menikahi kakaknya. Entah apa yang terjadi, Onan mungkin mikir, gua yang nikah tapi keturunan gua nanti adalah dihitungnya punya kakak gua gitu ya. Maka dia selalu ketika berhubungan suami istri, dia selalu istilahnya apa tadi Pastor Pos, coitus interruptus. Iya, coitus interruptus. Jadi dia selalu ejakulasi di luar atas kesengajaan. Oke. Karena dia tidak mau membuahi istrinya. Istrinya. Nah itu maka dianggap dosa besar dan meninggallah si Onan ini. Oke. Sejak itulah muncul istilah onani Onani. Iya. Karena berejakulasi di luar. di luar. Oke. Jadi Sekarang kan- kita tahu. Iya. Bahwa kirain selama ini itu dari teman-teman aja gitu. Onani ternyata ada. Ada, dan itu adalah diambil dari namanya Onan, benar. Iya, bener. Beda sama Ojan, tatap mata Beda. Ojan gitu. Iya. Beda kalau punya istri namanya Nani lain lagi. Oh, Nani. Bukan gua. Iya, bener. Tapi kan nama. Ayo Iya, saling iya. menyelamatkan. Yuk, Iya, bisa yuk, iya, bisa yuk. bisa, yuk. Jadi Kan itu dari lagu Oh Carol, gua nggak salah. iya, bener nggak Ya kan? salah. Tapi kamu flase panik gini nih. Nggak salah iya. Kok tapi jadi aku menari-nari panik. gitu ya? Tapi aku panik. Pakai gua nyanyiin lagi. Baru sadar nggak salah. Coba gua panik. Karena gua nyanyiin. Ini kalau Oke. syukur-syukur nih kalau sampai Pelan-pelan. terlalu berbahaya, Iya. tidak kita tayangkan. Iya, Ya, itu tadi makanya kan onani itu selalu seksualitas itu diarahkan pada hubungan suami istri. Oke. Dan endingnya tujuan akhirnya adalah keterbukaan pada kelahiran anak. Ya. Gitu ya. Nah si onani itu kan dia tidak mau punya anak. Iya. Makanya dengan sengaja dia kesadaran dan iya, sengaja kesadaran dan sengaja dia ejakulasinya di luar, di gitu luar. ya. Oke. Itu yang dia lakukan. Ini kalau ngomongin onani masturbasi dalam konteks pernikahan itu sudah jelas dalam gereja Katolik tidak dibenarkan Ya. karena tujuannya prokreasi itu tadi. Iya. Tapi kalau kita bicara tentang masa pertumbuhan nih, kita kan laki-laki nih. Ya. Kalau laki-laki mungkin informasi buat Bapak Ibu yang punya putri nih lagi nonton juga. Salah satu akil balik laki-laki adalah mimpi basah. Mimpi basah. Betul. basah. Nah ini yang nggak sengaja tadi Son. Nah iya, Ya kan? Nggak sengaja kan? nggak sengaja. Tiba-tiba kok basah? Ini tuh biasa terjadi di usia-usia belasan, ya. puber, Masa puber. masa ya, puber. betul. Biasanya kalau saya sendiri SMP kelas 1 gitu kalau nggak Oke, salah ya. kamu dari SD kelas Iya. 5 udah. Itu masih information. Jadi gitu. Maksudnya itu kan terjadi natural. Kenapa? Karena secara ilmiah dijelaskan bahwa saat sperma berada dalam testikel yang sudah tidak tertampung, dia akan Penuh. keluar lewat mimpi basah atau Mimpi mimpi. Nah, masturbasi itu kan sesuatu yang disengaja berarti pastor ya. Sengaja, betul. Tapi ada nggak sih masturbasi yang memang tujuannya kesehatan? Misalkan kalau memang ada yang bilang kan prostat salah satu pemicunya adalah sperma yang tidak dikeluarkan secara Tidak rutin. tidak rutin. Mm-mm. Tapi dia belum menikah misalkan. Nah, untuk menghindari sakit gitu, maka dia melakukan itu. Itu ada pembenaran nggak untuk kondisi tertentu dalam Iya. gereja Katolik? Ini adalah simbol cari jalan nih Sony. Kemana gue ngomongnya? Lah, makanya ya kan? ini saya catat terus nih. Iya. Aman, Bukan, boleh, mau lanjut. nanya takut salah. Jadi gini dia, Lanjut, nyari jalan lanjut. beloknya kemana? Gimana Bang? mau? Kita kembali ke prinsip awal ya. Hubungan seksual itu satu pasangan sah suami istri, sakramen bahkan gitu ya. Yang kedua terbuka pada kelahiran anak gitu ya. Nah, ketika masturbasi dengan alasan apapun termasuk alasan kesehatan, itu berarti kan pembenaran atas dosa. Sebenarnya. Oh. Atau Kan dasarnya udah tidak tahu ini boleh. dosa nih. Ah. Ini tidak boleh karena hubungan seksual
itu adalah dalam konteks tadi. Oke. Tetapi ini demi kesehatan daripada prostat gitu ya. Ya udah saya lakukan ini saja. Sendiri. Kan alasan saya melakukan ini daripada prostat itu kan sebenarnya pembenaran atas tindakan yang dilakukan gitu ya. Ya kalau suami istri ya kenapa tidak sebagai ekspresi cinta dalam hubungan suami istri itu. Kalau suami istri ya. Kalau suami istri. Nah, tapi ini kalau pastor gimana ya? Saya Pertanyaan nomor 5. Nih nomor 5 Harus nih. dipersering mimpi basahnya nih. Sebagai seorang pastor hidup selibat, apakah punya hasrat seksual? Bagaimana cara ada melampiaskannya Ada ya? bagaimana? Waduh. Sebenarnya inti pembicaraan kita hari ini Bapak Ibu umat Muter-muter itu nih. adalah ke yang nomor 5 ini. Ini nih muter-muter. Betul. bagus. Ya. Jadi ini adalah pertanyaan inti untuk episode kali ini. Muternya jauh. Ya. Kami berkorban Yes. muka. Yes. Hanya hal-hal yang lain. Ternyata Ya. ada di menit 20. Nah, 20 gitu lebih kali. 30 nih. Cuman yang pastinya ini adalah pertanyaan yang mungkin juga Bapak Ibu umat pengen tahu jawabannya ya. Kenapa kalau kita yang menikah gampang? Ya. Tinggal eng-eng. Ya, bersama pasangan. Betul. Lah kalau para pastor bagaimana? Suster juga dong. Suster juga. Iya, ada pelajarannya, Betul. ada arahannya nggak waktu belajar. Betul, mau dan jadi- harus gimana mengendalikan air. Wah. Kayak Avatar, kayak Avatar. Berat saudara-saudara. Aduh, aku suka Terkait episode sama ini. tadi ya Sony bilang Ya. prostat ya tadi Ya, ya alasan menghantui kesehatan. dan lain sebagainya. Apakah memang dari sejak frater sudah ada pembekalan atau gimana? hal ini dibahas di lingkungan umat nggak ini Mo, bukan hal yang Tabu. membahas tentang untuk seksualitas di lingkungan lingkungan rohaniawan itu tidak apa-apa ya. Ya, Kalau ada ya, yang ya, pengen tahu ya. gitu. Ya itu umumnya sih umat mungkin penasaran tentang pastornya masih punya nafsu nggak sih gitu Iya. ya, kalau atau suster benar. gitu ya. Mungkin mereka penasaran tapi umumnya tidak berani bertanya. Betul. Langsung. Tidak. Dan Kecuali cuma kalau- rumah noni yang Ya, berani nanya. kecuali kalau akrab gini, Iya. mau masih punya nafsu nggak gitu kan, iya. paling berani nanya gitu, Iya. jawabnya, gede banget. Gitu. Itu kalau udah akrab, tapi ini umumnya bukan nggak. lingkungan kita bertiga doang loh. Iya. Ditonton sampai Belanda, Iya. sampai Zimbabwe ini mau. Iya. Ya, nah itu artinya pasti pastor, termasuk calon pastor ya, imam gitu ya, pasti punya naluri, punya keinginan, punya hasrat, bahkan punya nafsu seksual ini. Libido. Ya, punya libido Ya. gitu ya. Ini ya termasuk juga untuk kami kaum selibat. Ya. Oke. Karena salah satu syarat untuk menjadi pastor adalah dia harus pria normal, termasuk normal secara seksual, Berarti mohon maaf kata tidak impoten. tidak impoten. Itu syarat. Oh, Ya, itu syarat kesehatan. Juga berlaku untuk biarawati ya, untuk suster. Oh. Gitu ya. Oke. Misalnya kan ada anak muda, saya mau jadi pastor gitu. Kenapa mau jadi pastor? Karena saya impoten, nggak bisa hubungan Oh, suami tidak istri. Itu boleh udah itu, jadi halangan. Karena pelarian jatuhnya ya. Ya. Tapi kalau Jadi diketahui setelah, kalau setelah karena kecelakaan atau karena apa, ya lain soal ya. Oke. Sama kayak seperti masuk tentara atau polisi kan ada syarat-syarat tertentu. Ya. Ya. Gigi nggak boleh patah, misalnya harus rapi dan seterusnya misalnya. Tapi kalau dia cacat, amit-amit ketika karena tugas, Ya. entah dalam latihan perang atau ketika perang, itu kan tidak menjadi halangan. Iya. Gitu ya. pun di pastor seperti itu Di untuk menjadi pastor juga begitu. rohaniawan. Tapi nggak dibikin sengaja karena kalau jadi pastor ya. Dibikin sengaja gimana? Pas lagi pelatihan di para frater Kumaha caranya? dibikin Gimana caranya? bisa disuruh jalan ke Pangandaran gitu. Kemarin kan ya. Ya kemarin ke Pangandaran. Frater suruh jalan ke Pangandaran gitu Emang itu kan. berpotensi? Enggak dong. Ya enggak, cuman kan ya mungkin Capek, weh. apakah tapi kan jadi tanda tanya besar apakah itu juga salah satu cara pelampiasannya. Tapi hati-hati juga, itu kan tiap orang beda ya. Iya. Ada orang yang libidonya tinggi justru ketika capek. Wow. Bener. Oke. Capek misalnya karena pekerjaan, Ya. karena stres, Ya. libidonya naik gitu ya. Betul. Ya artinya dia butuh melampiaskan itu rilis supaya rileks, supaya tidak stres lagi Satu dengan bisa hubungan sih, seksual. Atau saat emosionalnya Tinggi. temperamen tertentu makanya Iya bisa jadi itu meledak gitu Betul. ya. Tetapi ada juga yang kalau capek malah tidak bernafsu. Ada juga kan. beda-beda ya kita. Ya, maka juga salah satu poin dalam pendidikan calon imam adalah mengenali diri. Oh. Termasuk di dalamnya adalah mengenali kecenderungan seksual. Oke. Kapan saya akan terangsang itu umumnya kapan?
pada situasi seperti apa, Oke. gitu ya, pada kondisi seperti apa, gitu ya, atau ketika saya bertemu siapa, gitu ya Oke. misalnya. Karena kan gini, karena tadi adalah pria normal dan walaupun dia calon pastor atau pastor, dia kan pasti punya pasangan ideal. Iya. Bayangan. Ya, Bayangan. Artinya Bayangan. saya kalau punya pasangan, saya kalau punya pacar, saya kalau punya istri Pengen yang- ideal itu yang seperti ini. Iya. Nah itu harus mengenali. Tujuannya apa sih, Mo? Tujuannya supaya mengenal- dia aware ketika itu muncul kan. Seringkali hasrat itu bawah sadar ya. Iya, Dan iya, tidak iya. diduga-duga Iya, kapan-kapannya tidak itu. diduga-duga, maka dia harus aware. Oh, saya ketemu seseorang, ini tipikal saya banget. Oke. Nah itu kalau tidak aware, dia tidak ada maksud apapun, pikirannya juga tidak ngeres, Iya. tapi kan semacam punya chemistry, Oke, deket oke. aja, Oke. deket. Lalu nanti itu kalau tidak disadari sungguh, bordernya menjadi dilewati, ada garis batas kan antara saya sebagai imam, antara dia sebagai umat, gitu ya. Itu kan ada batas Iya, tertentu. iya. Nah, kalau tidak disadari, gitu ya, akan melewati garis batas juga seperti otomatis tidak disadari betul, juga. betul. Begitu sadar, kok udah sejauh ini ya. Terlalu jauh. Berarti ini dilatih kamu atau dipelajari atau gimana untuk bisa mengenali ini? Meditasi gitu atau gimana Caranya nih biar? gimana sih? Yaitu pertama pengenalan diri itu ya melalui pengolahan hidup. Ya Oke. selain bimbingan. Sorry, Mo, ini ada kayak kalau istilah kuliahnya ada mata kuliahnya gitu yang gini-gini, Mo? Untuk mempelajari. Untuk zaman saya tidak ada kuliah seksologi misalnya, Oh, itu nggak nggak ada. Tetapi pendampingan psikologi ada. Oh, gitu ya. oke. Termasuk juga salah satu yang menarik bagi saya adalah misalnya ketika saya frater itu diminta membuat sejarah hidup. Seluruh pengalaman hidup dituliskan, tertulis gitu ya. Dan saya menyelesaikan dalam waktu 3 bulan. Oh, banyak Sejarah banget hidup ini. pengalamannya kayaknya Karena ya. merasa sudah lengkap dalam renungan, ketika refleksi ada pengalaman yang muncul, yang Oke. diingat. Oh. Iya. Direnungkan lagi, ada lagi, ditulis lagi. Pokoknya selengkap mungkin. Dan saya bisa mengingat pengalaman paling jauh, paling kecil itu kira-kira di usia 2 tahun. Atau mungkin kurang sedikit. Wow. Ada tidak utuh, Iya, tapi ada pasal Potongan-potongan pengalaman ya. gitu ya. Itu yang saya ingat. Oke. Nah, dari sejarah hidup itu kan setiap ininya muncul gitu ya, pengalaman-pengalaman itu termasuk juga pengalaman seksual, kecenderungan seksual, daya tarik atau tadi wanita idaman seperti apa. Itu dituangkan semua. Iya. Itu terlihat jejaknya. Oke. Lalu nanti kan dari sejarah hidup itu juga muncul kekuatan diri, Oke. tetapi juga muncul kelemahan diri, termasuk karena pengaruh luka batin misalnya. Iya, Oke. iya, iya. Gitu ya. Nah, itu yang diolah supaya luka batin akhirnya menjadi berkat, lalu kekuatan diri yaitu juga menjadi berkat untuk dirinya sendiri dan juga untuk pelayanan. Pengalaman yang lalu yang mungkin masih tersesat juga itu jadi pengalaman buat ke depan ya. Jadi semuanya diolah. Oke. Tapi pelatihan ini ada ujungnya akhirnya bisa menguasai atau sebenarnya ini pembelajaran seumur hidup hal-hal seperti ini sih, Mo? Terutama kaitannya sama seksual. Seksualitas itu tuh Ya. masih terus itu aja tuh. sama seperti mengenal diri, merasa sudah oke. Saya adalah pribadi seorang Didi yang seperti ini, merasa udah tough gitu ya. Iya. Tapi ternyata kok tiba-tiba di momen tertentu kok saya kecenderungannya begini ya. Entah Bisa dalam muncul hal lagi. seksualitas atau dalam hal lain. Hal lain. Kok saya seperti ini, kok saya gampang emosi misalnya. Iya. Apalagi kalau Persib Iya. kalah kan. Nah, itu. Menit-menit akhir tenang. Iya, apalagi kalau Persib kalah kan Ya, emosi. terakhir tuh. harus menang ya. Karena Borneo udah lolos. Tapi kalau itu tidak perlu dikhawatirkan, pasti lolos. Gua demen yang pede-pede. Iya, ordal. Ordal. Oke, jadi tetap harus pembelajaran gitu. Pembelajaran terus-menerus gitu ya. Dan itu memang harus menyadari diri. Kalau tidak ya itu tadi, lepas kontrol karena tidak pernah disadari. Jadinya cross country. Wah, mau berarti di lingkungan pastor sendiri masih saling menguatkan. Artinya kadang Iya. saat ada godaan, saat ada kaitannya dengan seksualitas nih ya, mungkin ketemu sosok perempuan dan mungkin perempuan ini entah inisiatifnya dari dia segala, para pastor tuh masih saling mensupport untuk
Iya. mencapai ini ya Mo tadi. Ya, justru juga ketika pengalaman rapuhnya, setidak-tidaknya kita dibiarkan selalu komunitas besar pada umumnya gitu. Apalagi dalam rumah pendidikan lain, kalau di rumah karya ya, itu selalu setiap orang walaupun semuanya saudara, semuanya frater, semuanya konfrater, itu adalah selalu punya sahabat kan. Oke. Atau setidaknya ada angkatan yang dari awal, dari nol sampai akhir selalu bersama-sama. Dari awal masuk sampai Teman tabisan gitu seperjuangan. ya. Teman seperjuangan. Umumnya itu adalah circle terdekat di mana orang bisa saling curhat, bisa cerita apa adanya. Dan di situ saling meneguhkan. Iya sih. Tapi gitu ya. kalau di biara gitu mau apakah benar masalah seksualitas ini juga salah satu yang memang sangat bobotnya tuh berat gitu kayaknya untuk dilakukan simbol kemurnian ini nih Mo. Salah satu tantangan terberat itu tentang seksualitas kah atau memang ada hal lain yang lebih berat daripada seksualitas? Ya, kalau tentang seksualitasnya sendiri tentu juga pendidikan atau sex education di seminari atau di biara juga berkembang ya. Ya. Kan dulu culture tabu juga masuk ke dalam biara pasti. Iya, betul. Gitu ya. Ketika dunianya sudah berubah, itu juga masuk ke dalam biara menjadi bagian dari pendidikan integral. Ya. Saya sendiri dalam proses saya dulu, saya tidak ada yang persis sex education gitu ya. Tetapi semuanya dibentuknya melalui jalan lain tadi dengan membuat sejarah hidup. Oke. Pengenalan diri lalu kan Iya. itu saya bukan hanya menulis, melihat, memetakan sendiri, tapi ada pembimbing rohani yang membantu. Ada para pastor formator di biara yang membantu gitu ya. Itu yang menjadi kekuatan dalam pendidikan itu. Nah, apakah yang paling berat adalah seksualitas? Tergantung juga tadi bagaimana pribadi mengenal diri masing-masing. Iya. Setiap orang beda-beda. Mungkin untuk pastor A seksualitas, pastor B bisa emosi, gitu ya. Emosi bisa. gitu, ya. Justru malah karena apalagi OSC misalnya sebagai contoh, itu menekankan hidup bersamanya. Nah, hidup bersama itu nanti di situ ada sukacita, tapi jatuh bangun dalam hidup bersama juga ada. Nah, ketika terpuruk dalam hidup bersama itu dia kecenderungan larinya kemana? Berkelahi, gitu ya, gitu ya, atau menyendiri, kabur, atau melampiaskan secara seksual. Nah, itu setiap orang pengolahannya pasti beda-beda. Jadi kita ada pendidikan umum untuk semua, tapi pendampingan pribadi beda-beda tergantung kebutuhan. Kalau di biara apakah seketat itu Mo ketika memang ada pelanggaran terhadap urusan seksualitas gitu? Maksudnya apakah memang termasuk juga untuk umat awam ya? Apakah memang bisa melalui pengakuan dosa ataupun juga kalau khusus untuk biara apakah tidak termaafkan dan lain sebagainya? Syukurnya kita di biara itu pelayanan sakramen. Tadi kan artinya kita tahu dari awal bahwa masturbasi misalnya dosa, gitu ya. Itu adalah dosa, kita tahu dari awal. Lalu misalnya ada frater atau bahkan pastor yang melakukan itu, gitu. Artinya kan jatuh ke dalam dosa. Lalu salah satu sarana yang diberikan oleh gereja kan pelayanan sakramen, termasuk sakramen pengakuan dosa, askese, gitu ya, pengolahan diri, termasuk juga pengenalan diri. Itu adalah bagian dari pengolahan seksualitas, gitu ya. Nah, cuma kelebihannya menurut pengalaman saya, ketika jatuh ke dalam dosa, lalu selesai dipulihkan dengan sakramen rekonsiliasi, sakramen tobat, itu kelebihan lainnya adalah mendapat kesempatan untuk mengolah lebih lanjut. Gitu ya. Jadi tidak pengakuan selesai. Tapi nanti jatuh lagi. Pengakuan selesai, jatuh lagi. Harus ada jalan keluarnya nih. Itu maintenance-nya harus terus. Iya, itu yang pengolahannya. Jangan sampai edik gitu ya. Itu sudah semacam, ya bukan hanya untuk pastor tapi untuk semua gitu ya. Kan ada orang-orang yang edik dengan itu sebetulnya. Entah karena pengaruh pornografi atau karena pengaruh apapun gitu ya. Atau kalau suami istri malah lebih puas bermasturbasi, solo karir. Keluar dari band, udah ada album sendiri. Dalam satu albumnya ada 8 single. Solo karir, tur 30 kota. Layar pun berkedip. Solo karir. Tuh, disconnect. Wah, nggak boleh ini terputus. Nggak boleh.
interruptus. Interruptus. Aduh. Mo, jadi ada pandangan gini nggak Mo? Saat di satu sisi seksualitas itu adalah anugerah, karunia. Buat kami yang awam, kami diberi kesempatan menikmati karunia itu dengan melakukannya. Ya. Tapi kan untuk yang hidup selibat kan tidak boleh melakukannya. Apa itu jadi ada anggapan tidak menikmati anugerah yang dikasih Tuhan, atau bahkan tidak menghormati, karena ini kan manusia dikasih rasa, tapi kita tidak bisa mengeksekusinya untuk para rohaniawan. Sedangkan kami yang awam sikat lor sama pasangan kita gitu. Ada pandangan itu nggak sih Mo jadinya? Gini, kalau seksualitas itu adalah anugerah, lalu kan kita punya panggilan hidup. Oke. Anugerah ini kemudian yang menjadi persembahan kita kepada Allah. Gitu ya. Suami istri, anugerah ini dipersembahkan kepada pasangan masing-masing, dan itu menjadi persembahan bagi Allah, bahwa dengan cara ini cinta kami bersatu, dipersatukan Tuhan. Dengan cara ini kami terbuka pada kelahiran anak. Artinya saya ikut serta dalam karya penciptaan Tuhan. Jadi udah panggilan masing-masing. Dulu kan yang menciptakan Adam dan Hawa Tuhan langsung. Sekarang yang menciptakan suami istri, gitu ya. Dalam arti tertentu, gitu ya. Nah, maka saya ikut serta dalam karya penciptaan Allah dengan melahirkan keturunan. Kitab Kejadian, maka beranak cuculah. Saya mengambil bagian perutusan itu. Gitu ya. Nah, sekarang yang selibat, baik selibat itu biarawan, biarawati, para imam, tapi juga jangan lupa ada awam juga yang memutuskan selibat. Betul. Selibater awam, gitu ya. Bahwa dia punya dorongan seksualitas, gitu ya, punya nafsu, gitu ya. Tetapi itu dipersembahkan kepada Allah dengan cara lain, gitu ya. Jadi sama-sama. Nah, ini bahkan menjadi lebih bermakna menurut saya, karena persembahan yang diberikan kepada Allah itu apa yang ada dalam diri saya. Gitu ya. Bahkan ketika saya rapuh, saya kok nafsu saya gede banget misalnya, gitu ya. Ini kan menjadi perjuangan dan pergulatan. Tapi dengan cara itu saya memiliki energi lebih untuk melayani. Nabirong kan istilahnya, nafsu birahi merongrong. Baru tahu. Gue udah lama kan dengar kata nabirong nih. Iya. Cuman nafsu birahi sedang merongrong. Ini masuk akal gitu. Kalau kayak gini orang puasa gitu ya, dan pantang, kita menahan, nggak bisa. Misalkan contoh pantang merokok gitu ya. Wah, gua nggak ngerokok hari ini, gua nggak. Itu dipersembahkan kepada Tuhan untuk sebagai act-nya kita manusia. Sebuah tujuan. Sebagai act-nya kita manusia, sebagai tujuan untuk nah, ini juga para pastor sama nih, birahinya ini, wah, nabirong ini ditahan setengah mati gitu kan ya. Tapi ya bentuknya itu adalah bentuk persembahan kepada Tuhan. Gitu. Dan ketika ini banyak beberapa kejadian ya di luar sana. Terakhir yang baru-baru juga terjadi, bahwa juga memang ada beberapa pastor yang akhirnya jatuh ke dalam dosa, gitu ya. Itu tindakan sudah pasti sangat tegas dari pimpinan, biar atau gimana? Ya, artinya apalagi sekarang, gitu ya, setiap keuskupan, setiap ordo atau kongregasi itu kan sudah ada pedoman tentang perlindungan anak dan dewasa rentan berkaitan seksualitas. Dewasa rentan itu berarti umur meje gitu Mo? Enggak juga, termasuk dewasa. Misalnya gini, saya prior di Sultan Agung, punya bawahan, punya karyawan. Dia sudah dewasa, sudah menikah, udah punya anak istri. Tapi rentan ketika saya menggunakan wewenang saya untuk melakukan sex abuse kepada bawahan. Dan si bawahan, waduh, dia pimpinan saya, nanti kalau saya nggak nurut dipecat. Nah, itu udah sex abuse. Itu adalah sudah pelecehan seksual dalam konteks kepada dewasa rentan. Rentan itu bukan karena ada kelainan, tapi secara strata sosialnya atau relasi kerja dia bawahan. Gitu ya. Dewasa rentan itu. Jadi orang tidak bisa melawan karena posisi jabatannya. Gitu ya. Sementara yang jabatannya lebih tinggi menggunakan power itu untuk memanfaatkan untuk kebutuhan dirinya sendiri untuk seksualitas. Maka ketika ada kaum biarawan atau biarawati yang jatuh ke dalam dosa ini, setiap keuskupan, setiap ordo kongregasi sudah punya cara untuk membantu menangani. Artinya membantu pasturnya
atau susternya atau siapapun dari anggota kongregasi itu untuk lebih bertumbuh. Pertama-tama menyadari, setelah menyadari bertobat. Setelah bertobat tentu ada niatnya Ya. untuk memperbaiki diri, untuk berhenti. Lalu dibantu untuk Oke. lalu juga, tapi bukan hanya pasturnya, korban pun harus dibantu. Iya. Korban itu tadi dewasa rentan atau apa itu ya, harus dibantu secara psikologis. Iya. Tapi kalau pastor yang jadi korban, pernah ada kejadian nggak nih? Dalam artian, wah, Sebelum amit-amit ya. saya- Iya, iya. Umat ngebet banget nih sama pastor Didi, ganteng banget gitu katanya ya. Kumis, jenggot tipis. Kalau diberi contoh ini nggak real ya. Kamemet bisa kalau bahasa Jerman Waduh. emang kamemet Iya. gitu. Misalkan ternyata Brooke Shield, aduh kolot banget tuh contohnya, Brooke atau Shield. Cindy Crawford gitu, Ah. ngecengin Pastor Didi. Kenapa contohnya harus yang angkatan itu? Udah sebut aja Julia Roberts. Iya. Walaupun terdengar mustahil tapi kan berandai-andai. Bisa ngebet banget nih. Iya. Sampai akhirnya pasturnya jadi korban lah Iya. gitu ibaratnya. Secara tidak sadar atau gimana Pastor? Persisnya saya tidak tahu, bahwa saya tahu dan kita juga tahu ada pastor yang jatuh ke dalam masalah seksualitas, masalah seks itu baik dengan lawan jenis yang single ataupun sudah berpasangan. Ya. Kita tahu itu gitu ya. Tetapi inisiatornya siapa sebetulnya? Nah, saya tidak mempelajari khusus tentang ini. Dan case by case juga mungkin. Iya, atau yang selibatnya yang ngebet lalu mepet mancing-mancing gitu Iya, ya. case by case ini sih. Ya, atau mohon maaf misalnya dari awamnya yang mancing-mancing ke romonya, Nah. atau dua-duanya langsung klik. Iya. Nah, itu Lempar-lempar Oh, kode, iya. kode Pasti. bersambut. saya berarti. tidak bisa menjawab persis Oke. berkaitan ini, tapi bahwa faktanya yang jatuh ada. Ada. Gitu ya. Oke, mau kita sekarang bergeser ke seksualitas, hasrat seksual, pemicunya. Salah satunya adalah pornografi. Ya. Itu dia yang khawatirnya ini bisa mengarah bahkan tindak kriminalitas seperti pemerkosaan. Dan sedikit kita lihat Penculikan kasus bahkan ya. penculikan, bahkan bisa pembunuhan loh kalau memang kategorinya sudah dia tidak ingin jejaknya diketahui, Betul. ya, akhirnya korban dibunuh gitu. Ya. Oh, ada pandangan bahwa pornografi kategori dosa yang nanggung gitu. Kenapa? Kan saya tidak merugikan orang lain. Kentang gitu. Maksudnya kalau kita memandang sebuah kategori dosa, Bunuh, salah dosa satu tuh. unsurnya adalah merugikan orang lain. Iya, bunuh, Kayak nyuri menghilangkan gitu. nyawa, kehilangan benda segala macam. Tapi pornografi kan saya hanya menonton, menikmati, bahkan untuk diri saya sendiri. Saya tidak merugikan orang lain. Nah, Saya pornografi cuma ngangguk. cuman mengamini apa yang saya cuman oke. Gitu. Nah, pandangannya gimana sih tentang pornografi sebenarnya gereja? Apakah ini sebagai kategori dosa atau kondisi atau seperti apa? Ya, pornografi tentu saja masuk ke kriteria immoral lah kita sebutnya ya. Immoral Ya, bukan arti- immortal ya. Apalagi Mortal Kombat. Artinya melawan moral gereja gitu ya. Oke. Pornografi karena itu bisa menjadi akar untuk dosa selanjutnya. Yes. Tadi kan Masturbasi. gara-gara pornografi saya menjadi masturbasi, saya atau kalau sebelum itu masturbasi dosa. Selain melawan tujuan dari seksualitas itu sebagai anugerah tadi, Ya. ketika orang bermasturbasi apakah juga dia berfantasi? Pasti Biasanya. ya. Betul. Nah, kalau berfantasi berarti ada sosok tertentu dalam benak. Artinya Berarti pribadi jangan- tertentu. Iya betul. Artinya misalnya pelakunya adalah cowok gitu ya, Iya. pasti dia membayangkan seorang perempuan. Dorami, Oke. adiknya Doraemon. Ya, bisa jadi, bisa jadi. Penis dia ke ucing. Masturbasinya sendiri dosa, Iya. membayangkannya sendiri sudah berdosa. Mengingini. Itu juga Karena- kan termasuk ke hukum Iya, 10 perintah perintah ya. Tuhan nggak? Jangan Iya, mengingini iya. milik sesamamu. Karena juga berarti kan mengobjektifikasi pribadi manusia. Iya, iya, iya. Oke. Ya, artinya dia sebagai subjek menjadi objek fantasi seksualnya. Itu pribadi menjadi objek Objek. dari nafsunya. Oh, Itu oke. dari masturbasinya sendiri Iya, gitu ya. Berarti itu dosa. Dosa Iya. gitu ya. Udah double di situ. Mau Double. itu berfantasi atau Iya. mengkonsumsi, Iya. misalkan nonton film. Iya. gitu Jadi ya. malah triple kan gara-gara nonton porno, film porno,
lalu bermasturbasi, sambil dua berfantasi. kan, sambil bermasturbasi berfantasi ngebayangin orang. Iya. Ya. Udah 3 di situ gitu ya. Saya kalau ngebayangin sendal bakiak susah kan. Iya Atau benar. juga gara-gara Iya. pornografi suami istri berhubungan suami istri. Ya. Tapi yang dibayangkan bukan pasangannya, Aduh, repot. Itu ada yang bilang ini kan, Apa? variasi. variasi. Karena tapi suami istri ada yang salah satu cara menjaga keharmonisan nonton bareng untuk memancing gitu-gitu. Itu kategorinya Oke. dalam lingkungan suami istri nih mau misalkan. Saya tidak bisa mengatakan iya atau tidak, tapi oke, masih oke. bisa dimengerti lah ya. Toh Nonton tujuan. berdua dan Nonton suami berdua. istri gitu Iya. ya. Dan itu malah meningkatkan keintiman hubungan suami istri. Iya. Ya. Biasanya ujung-ujungnya sih ini ya role play. Jadi Tarzan misalkan si suami. Atau Om tiba-tiba Stan, share dong pengalaman tahun 60-an role play itu apa sih? atau tiba-tiba istrinya jadi perawat kayak Ya, gitu atau misalkan. Power Ranger misalkan pakai kostum ninja. Iya benar. Jadi Atau jadi naon? dinosaurus. Ya selama tujuannya ada itu dia Iya. tadi pasti nggak bisa Tetapi bilang juga boleh gereja tidak, tetap ya? menegaskan bahwa dalam hubungan seksual suami istri pun dilakukan dengan cara-cara yang wajar. Nah, pornografi apakah kalau dari stratanya yang tadi Sony bilang Ya. ini dosa nanggung? Ya. Tapi sebenarnya ini kalau kita lihat lagi di janji baptis setiap malam Paskah ya, Ya, ya. hiburan tidak sehat. Apakah termasuk? Nah itu, Walalah. itu gitu ya. Termasuk gitu ya, pornografi. Iya, iya. Karena juga itu tadi masturbasi, hubungan suami istri yang dibayangkan pribadi ke orang lain Iya, iya. gitu ya, atau nanti perselingkuhan atau perzinahan gitu ya. Ya artinya ini dasar menjadi akar pertama Oke. dari akibat-akibat berikutnya. Maka ini menjadi dilarang secara moral gereja Dan moral Katolik itu gitu ya. tadi. Ya, Oke. gitu Tapi ya. walaupun kita harus bersepakat fungsi kontrolnya sulit ya Mo ya. Fungsi Karena kontrol sulit. ini personal Dan sekali. hati-hati juga para orang tua Ya. ketika membuka katakanlah video porno di seluler mereka, di tablet mereka gitu ya. Walaupun tujuannya baik untuk hubungan suami istri tadi gitu ya. Lalu lupa clear history, anak-anak buka, Mengkonsumsi lalu aja. anak-anak menjadi yang masih tadi polos atau belum Iya. waktunya menyebut nama kelamin, misalnya tadi penis atau vagina gitu. Orang tua kaget atau guru kaget, ini anak belajar dari mana? Padahal salah mereka sendiri. Karena ada Ya, link yang belum ditutup kan. Kalau gitu istilahnya main cantik. Belum ditutup linknya. Iya. Main cantik. Tapi ya itu benar ya, maksudnya orang tua juga harus juga sambil memperhatikan gitu karena anak semakin besar gitu biasanya ya dan semakin ingin tahu ya kan. Iya. Lucu juga kalau misalkan ini anak tahu dari mana ya, ternyata Iya. dari tablet bapaknya. Benar. Oh, ya, maksudnya Bapak Ibu Umat jangan melihat saya dan Nodi sesuci itu. Iya, Kami betul. juga pernah muda, Nah, maksudnya. Kami nanya-nanya gini, ada kalanya kami tahu, tapi kami ingin terlihat bodoh aja. Gitu. Tapi kami nggak sesuci itu. Jadi jangan membangun image bahwa si Sony sama Nodi berarti mereka baik. Ya kita manusia ya, tidak Kita ada manusia. yang lepas dari dosa ya, arahnya ke Cuman sana. kita hanya menegaskan aja bahwa Iya. yang kita lakukan pada masa lampau itu dosa. Betul, dan kan sekarang kita jadi host istilahnya. Iya betul. Kita Sedang- sedang refleksi Sedang bersama. refleksi bersama. Iya. Jadi bukan sok suci kita Iya, tuh. betul. Termasuk memaknai pengalaman jatuh. Nah, gitu. Mo, berarti Mo kalau kita ngomongin hasrat seksual saat kita tidak bisa membendung jatuh ke dalam dosa, apakah salah satu dampaknya adalah kita tidak menghargai lagi yang namanya keperawanan atau keperjakaan pada akhirnya Mo? Ini jadi Wih, mahal nggak sih kok big perawan question. dan apa? Cowok apa? Masih Perjaka. perjaka. Itu jadi kata yang mahal dong berarti sekarang. Ya kembali akarnya kan kultur gitu ya. Tetapi di balik itu masalah ini tuh kan bukan masalah perawan atau perjakaannya, Iya. tapi kembali ke tujuan kesucian perkawinan itu sendiri Oke. dan tujuan dari hubungan seksual suami istri itu. Mhm. Gitu ya. Artinya kalau keperawanan dan keperjakaan itu dilepas karena hubungan suami istri, kan nggak masalah. Itu malah Malah baik tujuannya. seperti itu. Ya, Oke. Tetapi kan kemudian itu semua patokan itu hilang dan masing-masing melakukannya di luar perkawinan. Saya kira yang diperdebatkan, yang dipermasalahkan bukan tidak perawan atau tidak perjakanya, tapi itu dilepas pada saat
apa dan kapan dengan siapa. Sudah tepat waktunya atau belum? Iya. Gitu. Dan Gitu ya. kenapa? Dan kenapa melakukan ini? Iya udah susah-susah dapat dilepas. Iya, wah. Iya, iya, Itu iya. artinya ya kalau dari kacamata gereja pasti selalu ke awal tujuan Iya, iya. tujuan awalnya gitu ya. Itu yang perlu disadari. Ini intermezzo nih. Cowok kan? Cowok kan? ember. Cowok Lah, cowok ember. Jangan gitu dong. Iya, nggak terima. Nih, sebutan perjaka hilang ketika menikah atau masturbasi. Coba kalau Intermezzo. Menurut Nah, saya Nah, saat sel sperma keluar pertama kali, bayimu itu mimpi basah atau bermasturbasi. oke. Karena kan tidak ada perubahan bentuk. tapi yang tahu masih Iya perjaka dong, laki-laki nggak ada perubahan bentuk loh. Kalau perempuan kan makanya ada istilah selaput darah. Iya, Ya kan gitu. Betul. Nah itu nggak ada yang tahu kan, maksudnya yang tahu bahwa seorang pria masih perjaka atau tidak itu siapa? Ya nggak ada kan? Dirinya Nggak ada, sendiri. dirinya sendiri. Iya, Berbohong pun orang mungkin bisa percaya. banget. Iya. Laki-laki. Nah itu selalu yang dirugikan adalah pihak perempuan. Makanya kita nggak suka laki-laki, Bu. Salah. Iya, benar. Karena laki-laki itu tukang bohong buat kita. Buaya. Nggak bisa. Jadi jangan ganggu kita lagi. Laki-laki memang gitu. Iya, sebel gitu. Oke, berarti keperawanan dan keperjakaan ini sekarang gereja tuh ada campaign nggak sih, Mo? Khusus untuk para, sorry nih, bukan mengarah judgmental ke kaum muda, tapi ini rawan terjadi di usia-usia muda, Iya. gitu. Nah, punya campaign khusus nggak sih, Mo, gereja sebenarnya? Ya, campaign gereja adalah tentu selalu pada dasar pada perkawinan itu sendiri, pada seksualitas itu sendiri, bahwa tujuan suci dari seks itu gitu ya. Selalu dasarnya itu. Kalau ini sudah tertanam kan pelanggaran-pelanggaran di luar itu bisa diminimalisir sebetulnya gitu. Nah, campaign gereja bukan masalah orang harus perawan atau Harus perjaka jaga ketika keperjakaan. menikah gitu ya. Karena kalau orang sudah tahu sungguh hakikat tujuan perkawinan, kesucian seksualitas itu, otomatis orang kalau aware akan itu dan sungguh menghidupi kan akan memelihara itu sampai pada hubungan yang seharusnya sebagai suami istri. Nah, tetapi itu yang campaign pertama. Campaign kedua adalah terutama kepada anak usia di bawah umur dan dewasa rentan tadi. Oke. Dan gereja mendesak juga untuk kepada hukum sipil, kepada negara untuk melindungi ini, gitu ya. Ya. Dan ini berlaku universal seluruh Universal, dunia. ya. Walaupun juga di barat sana juga kan budaya tentang seksualitas Iya. yang berbeda. Berbeda Iya. sekali, Mo. Mungkin Beda orang sekali. seorang gadis misalnya akan bangga kepada orang tuanya ketika dia tidak perawan lagi gitu. Ini kan Ada masalah Iya, culture kan iya, gitu iya, ya. Oke, kita tidak memperdebatkan itu, Yes. tapi apapun itu seksualitas itu suci bagi gereja. Dan Dan persembahkanlah dalam perkawinan, dalam arti dalam hubungan suami istri gitu. Dan jangan ngerasa cupu kalau di lingkungan kamu ternyata kamu bisa menjaga ini ya. Kan Iya, ada betul, kalanya, betul. Iya. wah lu belum, gua udah. Iya. Enak lo, sayang lo. Iya, gitu. Kok Jangan tahu lo? gini. Kok tahu Gua yang sih? kena. Wah, di counter attack. Iya. Di counter attack. Makanya gol di menit terakhir. Mungkin sekarang ya, mungkin kita itu umur-umur, taruhlah umur-umur muda nih ya. Ya. Kita tuh ngeliat yang 40 obrolan udah gini belum. denial kadang. Denial. Kita pun mungkin ngalamin zaman-zaman umur karena kita sedang dalam usia mencoba mencari tahu, mencoba semuanya. Ya. Kita sih sudah melewati fase itu gitu ya. Iya. Tapi kalau Bapak Ibu dan sekarang mungkin Putar Putih sedang nonton ini, simpen dulu aja videonya. Mungkin sekarang kita di tahap denial, coy. Betul. Kita Ya. kalau coba kita ngelihat psikologis usia puber, ini nih yang gini kadang karena sedemikian derasnya. Iya. Betul. Maksudnya Dan kayak lingkungan melawan kita. arus dia gitu Betul. ya. Yang Monggo, bersangkutan. tapi jangan lupa ini kita bicara konteks gereja Katolik, ada aturannya loh. Suatu saat butuh tonton lagi, resapi obrolan ini ya. Ya buat yang sudah terlanjur pernah jatuh ya, yang pastor bilang tadi, yang Ada. kan waktu mengaku dosa, Betul. berdosa. Mumpung belum,
Ya, Jangan dilakukan. simaklah obrolan ini. Dan juga jangan cuman obrolan kita episode kali ini. Barangkali mau nonton lagi Rumah Noni dari episode 1, siapa tahu baru keingetannya sekarang ya kan? Ya. Kenapa lo enggak gitu ya? Siapa tahu siapa gue tahu. baru Ada. ngeh gitu. Atau podcast terkait dengan perkawinan, dengan seksualitas yang Bisik lain. lah kalau pengen nyari materi yang lebih mendalam, bisik lah bisa ditonton. Kalau di sini banyak hahaha. Kalau yang punya masalah dengan psikologis atau luka batin, ada Pojokan Tuwida, Ya, masalah kaitan dengan seksualitas betul. juga. Jadi orang takut bercerita karena dia trauma, kan bisa ya. Ya. Ya, betul. Akhirnya punya sex abuse masa kecil segala Ya, macam, betul. membentuk karakter sekarang. Kalau yang ada masalah sama Sony, Hah, maaf. sok datang sekarang ditungguin. Sabar, pelan-pelan. Ini mau gua jadi Tarzan. Mau gue Power Ranger. Jangan. Iya. Kamu jadi Jen aja. Mau punya closing statement apa buat yang sedang menyaksikan kaitannya dengan hasrat seksual dari sudut pandang gereja Katolik Timur? Ya. Closing statement. Iya, baik. Jadi sejak awal Allah menciptakan laki-laki dan perempuan baik adanya. Ya. Dan seksualitas itu juga adalah anugerah Allah sebagai sarana dan untuk ikut serta dalam karya penciptaan atau dikenal prokreasi itu gitu ya. Dan anak adalah anugerah tertinggi dari perkawinan dan dari hubungan seksual itu. Maka inilah yang perlu disadari terus-menerus. Karena seksualitas itu juga adalah cara Allah menyucikan kita, gitu ya. Jangan sampai sarana penyucian malah menjadi cara kita berdosa, gitu. Itu dia. Terima Pastor kasih Didi. Pastor Didi sudah hadir dengan segala ketegangannya hari ini. Karena tegang banget ya Pastor Didi hari Takut ini. dicecar. Takut dicecar. Sebenarnya nggak akan dicecar, mah takut jatuh ke dalam lubang dan nggak ditolongin sama kita. Padahal kita nolongin loh. Malah tambah didorong. Terima kasih Pastor Didi, sehat selalu. Kita ketemu lagi di episode berikutnya bareng Pastor Didi ya. Iya, Terima umat kasih. sekalian, terima kasih juga. Kita ketemu lagi juga di episode berikutnya dari Rumah Noni. Sampai ketemu lagi. Bye 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 bye. Terima kasih. Bye bye.